Trader semuanya dimanapun saat ini berada, semangat untuk terus berkarya, semangat untuk menjalankan kewajiban kita, memenuhi kebutuhan keluarga dan orang-orang tercinta kita. Pagi ini kita langsung ke time frame yang lebih besar di XAU USD hari Selasa 10 Januari 2022. Di time frame yang lebih besar ini, di H4 ini kita bisa melihat bagaimana candle terkini terbentuk. Kemudian kita lihat sisi sebelah kiri. Dari sisi sebelah kiri nanti kita akan menemukan apakah ada indikasi area ini berada di titik levelnya atau masih cukup jauh. Kita bisa lihat ya, di time frame H4 ini ya sempat bergerak naik, kemudian naik turunnya di area puncaknya di sana. Sisi sebelah kiri tadi kita lihat ada banyak sekali penolakan ya, ada level di sini. Kalau kita lihat ya, perhatikan di sini ada banyak penolakan, di sini ada banyak penolakan. Yang penolakan ini bisa menjadi area uji ya, bisa menjadi tahanan bagi buyer untuk bergerak lebih lanjut ke atas. Sehingga dari tahanan yang ada kita bisa dekatkan dulu untuk melihat apakah di candle-candle terkininya ada tanda-tanda market ini akan koreksi atau bahkan akan berlanjut ya. Kalau kita melihat dari tanda-tanda yang ada, kita melihat dari histori yang terdekatnya sempat bergerak naik, kemudian mulai berkurang tenaganya, buyer mulai berkurang, kemudian mulai berubah warna, mulai menebal, kembali mencoba untuk menekan dan ternyata merah masih mendominasi. Sehingga kalau melihat dari pergerakannya ini akan ada koreksi turun dulu ya. Ada koreksi sampai di mana? Kira-kira sampai di sini ya. Karena ini trennya naik, kalau kita buat garis akan terbentuk garis seperti ini, atau garis-garisnya kita bisa buat seperti ini. Naik, turun, naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik, nah setelah ini akan turun lagi, akan koreksi nanti ya, kira-kira akan koreksi sampai di sini. Setelah koreksi berada di area levelnya, nanti kita uji apakah dia mampu atau memantul ya. Kalau memantul di ujungnya nanti kita akan temukan di sana petunjuknya, apakah ada petunjuk untuk reversal dengan cara melihat candle-candle yang terbentuk di sana. Kemudian ketika dia sudah mulai ada bullish yang lebih berpengaruh signifikan, maka tentu akan berpotensi bergerak kembali naik hingga mendekati level tertingginya. Untuk meyakinkan buyer lebih kuat, tentu nanti setidaknya dia harus memakan merah yang sebelah kirinya atau memakan keseluruhan candle merahnya, sehingga di atasnya kita bisa menempatkan posisi buy atau dengan catatan kita melihat breakout di sana, atau kita bisa gunakan pending ordernya di sana. Kemudian perhatikan juga ketika nanti seller ternyata kuat melewati levelnya, maka kita akan uji di level berikutnya di sini. Kita akan uji di level berikutnya. Oke. Kemudian jangan lupa sesuaikan berapa range yang sudah berjalan, berapa kemungkinan market ini masih akan berlanjut di area mana, dan dilihat di levelnya. Nanti kita akan bisa lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame H1 nanti akan terlihat di sana. Di time frame H1 perhatikan arah kecenderungan juga
mulai bergerak ke bawah, di sini sudah mulai berat, banyak level di sana, banyak level psikologisnya, banyak ditolak, sehingga akan berpotensi bergerak ke bawah, akan berpotensi bergerak turun hingga kira-kira di levelnya di sini. Oke, jadi kalau bergerak turun kira-kira sekitar 1000 pergerakan ya, atau 10 poin di sana. Nah, kita menempatkan titik entry dulu atau kita manfaatkan di pagi ini dengan di atas dan di bawah, karena di pagi hari ini tentu potensi untuk bergerak naik turun masih terbuka sangat lebar sekali, sehingga kita bisa manfaatkan pergerakan naik dan turunnya. Di sisi bawah kita lihat di situ ada penolakan-penolakan, kita turunkan sedikit untuk memanfaatkan selnya ya. Kita tempatkan untuk sel stopnya di 1867 poin sekian. Kemudian di sisi atas, dari sisi atas kita juga bisa menempatkan di atas level psikologis hari ini dengan menempatkan buy stop di sana 187337. Targetnya berada di ujung. Targetnya berada di area ini atau sekitar 600-an di 18 di angka berapa ini 1879. Dari sisi selnya kita targetkan hingga di 1860 atau sekitar 700-an ya, silakan nanti sesuaikan. Bagaimana dengan resikonya? Silakan resiko juga sesuaikan dengan style kita ya. Jangan minta SL dan TP selalu ya, karena stylenya bisa beda-beda. Mungkin menggunakan SL dengan perbandingan yang sama, mungkin tidak mau menggunakan SL, menggunakan cut loss biasa atau manual. Silakan ya, jangan diperdebatkan SL dan TP. Tanpa SL dan TP pun kita juga bisa trading, bisa mengendalikan dan bisa memonitor ya. Jadi SL dan TP tidak wajib, tergantung style kita ya. Yang masih SL dan TP dijadikan sebagai satu-satunya risk manajemennya, silahkan saja ya. Yang terpenting ada batasan resikonya, tahu sampai di mana market bergerak berbalik maupun satu arah, tahu kapan exitnya, yang pasti tahu kapan exitnya. Exit tidak harus plus, tidak harus profit ya, rugi pun kita bisa exit di sana. Yang terpenting batasan itu sudah kita ukur. Berikutnya kemungkinan nanti ketika dia bergerak turun ya, selain di area ini di 1860 ini, kita juga akan lihat nanti ketika dia kuat bergerak ke bawah, kita akan uji di area levelnya di sini ya, atau berada di area retracement-nya ya. Ini masih berada di area retracement, sehingga di area ini kita manfaatkan untuk koreksi buy limit di 1849.66. Dari sisi range kita gunakan di 2 hari yang lalu ya, karena kita gunakan ya 3 hari yang lalu. Kenapa tidak menggunakan yang kemarin ya, karena terlalu pendek, dan 2 hari yang lalu terlalu panjang. Kita gunakan yang tengah-tengah ya, kita gunakan kira-kira sampai di sini, sehingga ada potensi kalau turun hingga di levelnya 1835. Demikian juga ketika naik ada potensi, ada peluang hingga di 19.0 sekian ya. Tentu nanti sepanjang perjalanan candle menuju ke sana akan selalu kita dapatkan petunjuk yang lebih terkini atau lebih baru, sehingga di candle yang terbaru
selalu kita lakukan pengamatan, selalu kita lakukan analisa ulang. Adakah pengaruh signifikan di sana? Adakah yang bisa mempengaruhi pergerakan di candle sebelumnya? Dan bagaimana dengan wilayah-wilayah pentingnya? Apakah dilewati atau tidak? Pasti nanti akan kelihatan di situ. Bergerak turun akan secara terstruktur dia akan menuju ke bawah. Dominan akan ditempati oleh warna merah. Demikian juga bergerak naik akan didominasi oleh warna hijau dengan area ujinya. Kalau dilewati maka dia akan jauh lebih kuat. Jangan lupa selalu perhatikan area pentingnya untuk menempatkan entry point ya. Hati-hati di sana karena berpotensi memantul. Tunggu hingga breakout hingga betul-betul signal itu terkonfirmasi. Kemudian dari sisi sebelah kiri ya, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri kalau kita menggunakan time frame D1 ya. Di time frame D1 ini betul-betul ada level ya. Sehingga harus betul-betul hati-hati. Di pertengahannya ya, di sini ada penolakan-penolakan, kita akan tempatkan untuk koreksi. Kita akan tempatkan untuk koreksi berada di 1889. Ini untuk koreksinya di 1889. Sell limit 1889. Oke, selanjutnya nanti silakan disesuaikan. Ketika sudah melewati levelnya atau breakout di sana, kita bisa manfaatkan buy hingga mendekati 1889 atau sekitar 650-an. Sudah cukup untuk target satu hari bahkan ya. Oke, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti malam ada news yang cukup berdampak, nanti kita akan update. Sebelum news kita akan update. Seperti halnya tadi malam, kalau ada nanti peluang yang lebih potensial kita akan share ke teman-teman semuanya. Kemudian bagaimana menganalisanya juga kita sertakan penjelasannya sehingga ada pembelajaran di sana. Terima kasih, selamat pagi, mudah-mudahan bisa maksimal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.